Shalom, shalom, saudara, selamat malam, selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Pada saat malam hari ini kita akan berbicara masalah tentang masalah hidup yang harus kita hadapi ya. Tuhan katakan di dalam firman-Nya bahwa setiap apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, anggaplah itu sebagai ujian ya. Kalau ujian itu kan berarti tanda kelulusan kita untuk naik level, saudara. Nah itu makanya firman Tuhan katakan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, anggaplah itu sebagai ujian supaya kamu menjadi kuat dan semakin kamu menjadi taat ya. Nanti kedepannya kita akan menjadi lebih baik daripada hari ini. Karena apa? Karena begitu kita lulus ujian, kita naik tingkat, saudara. Levelnya itu jadi naik kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3 dan seterusnya. Jadi kalau SMP gitu nggarap ya jangankan SMP lah ya, kelas 2, kelas 3 gitu kalau dikasih 1 tambah 1 malah cepat langsung 2 gitu ya. Perkalian 10 kali 10 100, nah gitu bisa cepat, saudara, karena sudah tahu gitu ya, karena sering belajar gitu ya. Nah selain anak kecil yang kemarin ya, ada tambahan satu, yaitu anak kecil itu pikirannya simple, saudara, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang dewasa. Jadi ya apa adanya gitu aja. Anak kecil-kecil kalau berpikirnya terlalu simple. Jadi makanya Tuhan bilang, datanglah seperti anak kecil kalau datang ke Tuhan itu. Jangan terlalu belum terjadi sudah kita pikirkan gitu loh. Makanya terjadilah menurut imanmu. Lah kebetulan kalau iman kita negatif kan jadinya negatif, saudara. Lah makanya kadang terus gitu nyalake Tuhan kita loh, atau malah kita membenarkan diri kita, loh bener toh sing tak omongke bener toh. Nah, itu padahal firman Tuhan ajarkan kalau apa yang kamu imani itu yang terjadi. Makanya Tuhan bilang apa? Imanmu harus iman yang positif, saudara, jangan yang negatif, supaya terjadi menurut imanmu. Makanya kalau kita ketemu orang itu kan shalom, nah, artinya itu salam damai sejahtera bagi kita ya, semua orang yang ketemu ini gitu loh. Damai sejahtera dari Allah itu menyertai kita, maksudnya shalom lah. Kalau di Muslim itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu maksudnya seperti itu gitu loh ya. Jadi biarlah damai sejahtera Allah itu melimpah atas kita, itu maksudnya gitu. Makanya nanti dijawab juga alaihim shalom, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu jawab gitu. Sebetulnya sama aja, saudara ya, tinggal kitanya gimana begitu loh, saudara ya. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus belajar bersama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kuasa firman-Mu terjadi menurut apa yang Kau firmankan saat hari ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau berkati YouTube, Engkau berkati InShot, sarana editing media ini, demikian juga XL untuk internetnya, demikian juga subscriber dan viewer, semuanya Engkau kasih dan Engkau berkati kami semua di dalam kasih dan anugerah-Mu dalam tuntunan Roh Kudus. Kami percaya kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan daripada-Mu sebagai ibadah yang sejati, dan kami saatnya mendengar kuasa firman-Mu, Engkau yang mengawali dan yang mengakhiri, dalam lindungan-Mu, dalam tutup bungkus kuasa darah-Mu, dalam pertolongan-Mu, dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Firman-Mu bekerja pada saat hari ini untuk membawa kami lebih lagi untuk menjalani kehidupan sehari-hari ini. Bersama firman-Mu pasti ada jalan, karena Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Haleluya, amin. Shalom, saudara. Ini Tuhan mengajarkan kita saat ini ya, kita harus belajar masalah-masalah kehidupan setiap hari. Makanya saya beberapa hari ini akan terus membicarakan masalah kehidupan sehari-hari yang kita hadapi dan bagaimana menyelesaikannya bersama Tuhan ya. Itu pasti ada jalan keluar dari Tuhan, karena Tuhan katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, berarti jalan itu adalah rute atau tempat. Kalau kita ke gunung biasanya kan belum ada jalannya, nah, kita bingung mau kemana ya ini. Tapi kalau sudah ada jalan itu berarti sudah ada tujuan, saudara. Kalau sudah dibangun jalannya itu pasti sudah ada tujuannya. Contohnya jalan tol yang baru terjadi saat ini, dulu ada Solo Jakarta, Solo Semarang, Solo Surabaya gitu kan, dulu tidak ada, saudara. Jadi belum ada tol ya, lewatnya jalan umum yang sudah ada lebih jauh. Kalau ini lebih dekat, saudara.
lebih cepat, lebih dekat karena bebas hambatan, namanya jalan tol ya. Makanya itu kalau Tuhan katakan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, berarti jalan itu berarti sudah ada tujuannya. Jalan itu terbentuk sudah ada tujuannya. Kalau bersama Tuhan berarti tujuan kita adalah kerajaan surga dan hidup memerintah bersama Tuhan 1000 tahun damai. Dan kita nanti di masa pengangkatan rapture ya, manusia yang tidak berdosa dan berjalan di dalam terang firman Tuhan, dia akan masuk masa pengangkatan sebelum masa antikris itu datang ya. Begitu masa antikris datang, kita sudah diangkat dan kita tidak perlu ikut Tuhan Yesus itu mengalami penyiksaan, saudara. Ya, itu namanya nanti masa pengangkatan. Makanya bukan menakut-nakuti saudara, tapi itu nanti akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ayo berjalan di dalam terang Allah, berjalan dalam tuntunan Allah, supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini ya. Jangan daging kita diperhamba oleh hawa nafsu kita, sehingga kita ditipu oleh keadaan zaman ini dan tubuh kita dipikat olehnya. Akhirnya kita jatuh dalam berbagai-bagai macam permasalahan dan persoalan ya. Tapi Tuhan katakan kalau kita pun menghadapi masalah, menghadapi persoalan, Tuhan katakan anggaplah itu sebagai ujian. Nah, ujian itu adalah kenaikan tingkat, saudara. Dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu ya. Semakin kita menghadapi ujian yang berat, berarti kita akan mendapatkan berkat yang besar. Ya, itulah semakin risiko besar biasanya yang kita hadapi, kita akan mendapatkan berkat yang besar ya. Berkat yang besar itu macam-macam, saudara. Bisa ya, kalau kita sakit enteng-enteng ya berarti anugerahnya sedikit. Tapi kalau umpamanya keren ya, sakit kanker gitu, terus disembuhkan Tuhan, itu namanya mujizat gitu. Tapi kalau sakit flu bisa disembuhkan kan bukan mujizat, saudara. Orang-orang bilang, padahal itu ya mujizat, saudara. Ini loh hebatnya Tuhan tuh menciptakan manusia. Sebetulnya manusia itu sebetulnya sudah diberi imun dalam tubuh, saudara. Kalau saudara nggak percaya ya, saudara sakit flu, habis gitu saudara istirahat, cukup makan bergizi dan minum cukup ya toh, itu nanti otomatis bisa sembuh sendiri ya. Makanya tanpa obat-obat kimia sebetulnya kita itu tubuh ini bisa imun sendiri. Yang kedua adalah pikiran kita. Selain makan yang sehat ya toh, minum air putih ya saudara, kemudian istirahat yang cukup, pikiran harus hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kalau pikiran, makanya Tuhan itu katakan gini ya, datanglah seperti anak kecil itu. Anak kecil itu pikirannya enggak seperti orang tua. Orang tua itu kadang belum terjadi itu sudah dipikirkan sejauh-jauh, wah nanti begini loh, nanti begini loh. Tetapi hal-hal yang negatif yang dipikirkan itu malah Tuhan katakan apa yang kamu imani itu akan terjadi dalam imanmu, akan terjadi sesuai dengan imanmu. Makanya anak-anak Tuhan, saya anjurkan ayo berkata-kata positif, jangan negatif. Kita itu sering anak tidak nurut, kita ngomong wah anakku tidak nurut. Nah itulah iman kita, saudara. Kalau taburan kita itu yang negatif, tukulnya negatifnya nanti lebih banyak, saudara. Kalau taburannya kita perkataan positif sesuai firman Tuhan, itu nanti ya tuan kita adalah hal-hal yang positif dari firman Tuhan gitu loh. Apapun yang terjadi dalam hidup ini kita harus bersyukur. Jangan mengeluh, saudara. Apapun, baik sakit, baik dalam menghadapi masalah berat, dalam masalah apapun, Tuhan tidak akan membiarkan jatuh tergeletak, saudara. Asal kita tetap di dalam firman Tuhan, mbok sakit, mbok ngalami hal yang berat atau apapun, permasalahan keuangan apapun, tetapi sukacita Tuhan itu nggak bisa hilang di dalam hidup kita. Itu yang nggak bisa dipungkiri, saudara. Kita tetap fighting, kita tetap enjoy sampai enjoy, maksudnya bersukacita lah istilahnya, bahasa Inggris barang ke wong hebat we. Ya bersukacita, seneng lah maksudnya gitu. Lah kalau sudah kebenaran, sukacita, damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan kita, kita dituntun dalam Roh Kudus lah.
kita akan kuat, kita akan strong apapun yang terjadi. Ya, sakit, apapun kita tidak akan pernah mengeluh karena kita yakin karena Tuhan mengizinkan ini semua untuk kebaikan kita ya. Jadi kita itu ngerti waktunya Tuhan itu yang sudah dibahas di dalam season-season yang kemarin ya. Coba dilihat lagi season-season, saya lupa itu nomor berapa, yaitu berjalan dalam waktunya Tuhan. Itu ada saudara. Nah, jadi nanti kita ngerti nanti itu ya. Makanya akan di kemarin tuh lupa ya saya ya. Itu nanti aja belajar sendiri, nanti dilihat di season berikutnya. Makanya saya itu kadang kalau begitu firman Tuhan ngomong gini, ini cepet-cepet saya ndak ngomong dan saya rekam saudara. Kalau enggak nanti lupa lagi. Nah, nanti untuk mengingat-ingat saya setel lagi saudara. Saya juga begitu saudara. Saya belajar terus ini saudara. Enggak berarti saya nyampaikan ini terus saya ingat terus, belum tentu juga saudara. Makanya kadang-kadang saya ulang lagi supaya Roh Kudus mengingatkan saya. Nah, di sini pada saat sore hari ini kan Tuhan ingin mengajarkan apapun yang terjadi dalam hidup ini, anggaplah itu sebagai ujian. Nah, kalau kita pikirannya seperti anak kecil sederhana, anak kecil itu kan kemarin yang di season kemarin itu kan dikatakan dia selalu percaya orang tuanya. Orang tuanya miskin, dia tidak mau tukar orang tua sama orang tua tetangga. Aku tak orang tuaku, tonggoku sugih, aku tak jadi melok uang tua mereka itu anaknya tidak mau. Mereka tetap setia sama orang tuanya. Miskin, apapun lah yang terjadi atas orang tuanya, dia percaya bahwa dia dipelihara, dikasih oleh orang tuanya. Nah itu loh, anak kecil itu seperti itu loh. Nah, kita ikut Tuhan Yesus itu percaya seperti anak kecil gitu loh. Gak usah mikirin sing aneh-aneh. Melu Tuhan Yesus itu piye ya? Melu Allah itu gimana ya? Gak usah mikir sing ado-ado saudara. Jalani aja tiap hari bersama Tuhan, nurut ya istilahnya. Jadi anak itu yang nurut. Kalau anak nurut itu biasanya disayang orang tua. Dan orang tua biasanya kelirunya orang tua begitu saudara. Begitu kita ketemu anak kita yang nakal, justru malah tidak kita bantu. Padahal kalau Tuhan katakan justru anak yang berdosa ini justru yang harus kita bantu, kita doakan terus saudara. Kalau yang sudah bisa mandiri menurut orang tua, setia sama Tuhan ya, itu kan imannya sudah mandiri, sudah dituntun oleh Allah. Justru kita ini harus menghadapi anak-anak kita atau orang lain yang membuat kita jengkel ya, atau apapun itu sebetulnya dosa-dosa yang harus kita atasi bersama dalam kasih Tuhan gitu loh saudara. Kadang kita salahnya malah membenci saudara ya. Kita malah membenci mereka, malah tidak mendoakan mereka, tidak melayani mereka. Padahal itulah orang-orang yang terhilang kata Tuhan ya. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, orang yang belum bertobat, berjalan di dalam kebenaran Tuhan, itu adalah orang-orang yang terhilang. Itulah yang harus kita layani. Justru makanya kita hadapi semua itu sebagai ujian bagi kita untuk ketemu orang-orang yang seperti ini supaya iman kita semakin meningkat dan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya pemberita Injil sukacita ini supaya orang lain yang tidak benar hidupnya menjadi benar sesuai tuntunan Roh Kudus gitu loh. Nah ini loh saudara, ayo hidup itu kalau mau berkemenangan di dalam Tuhan yaitu hendaklah kita anggap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu atas izin Tuhan dan atas izin Tuhan, dan itu anggaplah sebagai ujian dalam hidupmu. Aduh, susah banget ngomongnya begitu aja ya. Jadi 2 poin ini saudara. Hidup itu apapun yang terjadi anggaplah bahwa Tuhan izinkan. Dan yang kedua, anggaplah itu sebagai ujian. Nah, kalau kita lulus ujian, berarti kita naik tingkat. Istilahnya begitu, saudara. Nah, semakin tinggi tingkatannya, nanti kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya dalam hati dibenarkan, mengaku dengan mulut diselamatkan, mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka kecintaannya ialah firman Tuhan ya, seperti saya ini saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saya ya, saya akan tetap setia melayani Tuhan. Apapun semuanya terjadi, orang lain mau berkata negatif tentang saya, ya wis puji Tuhan, tetap bersyukur. Tapi kita jangan sampai terpengaruh oleh keadaan ya.
kita tetap percaya firman Tuhan saja yang mengajarkan kebenaran dan kita berjalan dalam kebenarannya. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tetap di jalannya Tuhan, karena Tuhan bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, lek jalan ini wis bener, itu kan jalan itu dibangun itu pasti ada tujuan dari kota A ke kota B. Nah, Tuhan sudah membangun jalan ini kita untuk menuju ke surga, karena kita diciptakan Tuhan kan dari kerajaan surga kembali ke kerajaan surga lagi. Tetapi di dunia ini kita dipakai untuk Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan kita yang menyelamatkan, tetapi Tuhan Yesus. Kita cuma dipakai sebagai alatnya. Jadi kita itu enggak berarti apa-apa, saudara. Yang berarti apa-apa itu ya Tuhan Yesusnya. Contoh, saya mendoakan orangnya sembuh. Yang menyembuhkan itu siapa? Ya Tuhan Yesusnya. Bukan karena mandi doa saya ini, saudara. Bukan, tapi karena ya Tuhan itu yang menyembuhkan. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan, tidak izinkan kesembuhan terjadi atas orang yang saya doakan, ya pasti tidak sembuh gitu loh. Semua itu karena Tuhan. Jadi yang dibesarkan itu nama Tuhan dalam hidup kita, bukan diri kita, bukan hamba-hamba Tuhan, bukan gereja yang dibesarkan. Oh, gerejanya gede, yuk kita nih gereja kono yuk. Nah, sebetulnya bukan begitu, saudara. Di mana Tuhan tempatkan, ada damai sejahtera dalam hatimu. Ya, itu semua nanti isalah. Roh Kudus pasti akan turun kita masing-masing pribadi lepas pribadi untuk berjalan di dalam kebenarannya ini, saudara. Jangan khawatir, jangan bingung, karena Roh Kudus akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran Tuhan dan di dalam doa-doa kita. Kita nggak ngerti apa yang harus kita doakan, nanti akan dituntun oleh Roh Kudus. Jangan khawatir ya. Jadi percaya saja sama Tuhan, hadapi hidup ini, bahwa hidup ini atas izin Tuhan, ya toh. Yang kedua, yang pertama atas izin Tuhan, yang kedua adalah anggaplah itu sebagai ujian, maka kita akan strong, kita akan strong. Yang ketiga, berjalan di dalam kebenaran firman, itulah jalan, karena Tuhan katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kalau Tuhan sudah katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah, dan dikatakan Allah sendiri mengatakan bahwa aku adalah jalan, kebenaran dan hidup, berarti firman Tuhan yang kita baca itu merupakan jalan kita untuk menuju kebenaran, untuk mendapat kerajaan surga, yaitu kebenaran, sukacita, damai sejahtera di dalam tuntunan Roh Kudus. Loh, balik lagi firmannya ya muter-muter ke situ aja, saudara. Ya. Terus kemudian kalau mau lebih kuat lagi, yang poin keempat itu adalah anggaplah sesamamu manusia, cintai, kasihi sesamamu manusia seperti diri sendiri. Nah, poin keempat ini yang penting, saudara. Itu nanti apapun orang yang menggoda kita untuk kita jatuh di dalam dosa, itu nanti kita akan, karena kita mengasihi mereka, kita doakan mereka supaya mereka hidupnya benar di dalam Tuhan. Nah, itulah nanti kemuliaan Tuhan akan semakin terpancar. Itulah bahwa bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan dengan praktek kepada sesama. Mengasihi, ya. Ada 4 poin untuk kita kuat, strong menghadapi masalah kehidupan di dalam dunia ini. Enggak gampang. Poin keempat itu kalau kita enggak punya penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena keegoisan kita itu yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Aslinya itu saudara. Hawa nafsu kita itu karena keegoisan kita, maka kita tidak dalam tuntunan Tuhan. Ego kita yang membuat kita jatuh dalam dosa, seperti malaikat Tuhan yang ingin menyamai Tuhan, yaitu Lucifer, sehingga mereka menjadi bapa-bapa pendusta. Nah, nanti kita kalau jatuh dalam kedagingan, ya nanti kita jadi bapa pendusta. Oke, kita sambut lagi firman Tuhan season berikutnya bersama Tuhan Yesus. Kita bisa One Way Ministry, ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di kerajaan surga. Dan kami yakin dan percaya, cukupkan makanan kami sepanjang hari ini, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.